Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mendasarinya pada Ibrani 10 ayat 25 yang berbunyi, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, saat ini diselenggarakan pertukaran pelayan firman antara jemaat GKI Menteng dan jemaat GKI Kelapa Cengkir. Agar relasi yang erat semakin erat karena sejarah menyatakan bahwa bakal jemaat Kelapa Cengkir didewasakan atau dilembagakan menjadi jemaat GKI Kelapa Cengkir oleh jemaat GKI Menteng. Tema kebaktian minggu pada saat ini yaitu hati yang terarah kepada roti hidup. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup. Saudara-saudara, apakah kita selama ini setia untuk mengarahkan hati kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang kami sapa sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Di dalam menjalani kehidupan ini, kadangkala bahkan seringkali kami justru mengarahkan hati kepada dunia dan diri sendiri. Ampunilah kami yang tidak setia untuk mengarahkan hati kepadamu, ya Bapa. Ampunilah kami yang seolah-olah mengarahkan hati kepadamu, tetapi sejatinya Engkau tahu bahwa kami tidak mengarahkan hati kepadamu. Ampunilah kami yang mengaku mengarahkan hati kepadamu, tetapi ternyata kami tidak bersedia mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, serta tidak peduli kepada sesama.
Surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Meskipun di dalam beban dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia hadir di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah perubahan yang cepat dan semakin cepat, juga di dalam pandemi yang belum juga berakhir, kami membutuhkan firman-Mu, agar setiap keputusan dan langkah kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kami dimampukan untuk tetap memilih mengarahkan hati kepada Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?"
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya akan memukul-mukul benda menggunakan sendok. Tebaklah, terbuat dari bahan apakah benda yang saya pukul dengan sendok? Terbuat dari bahan apakah benda tersebut? Ya, betul. Terbuat dari kaca atau beling. Tebak lagi ya. Terbuat dari bahan apakah benda yang saya pukul ini? Ya, betul. Terbuat dari kayu.
Saudara-saudara, Anda sekalian bisa menebak dengan tepat tentang terbuat dari bahan apakah benda yang saya pukul. Karena saudara sekalian mendengarkan dengan baik, benar-benar menyimak, sungguh-sungguh mendengarkan. Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar setiap orang yang datang kepadanya dan mengikuti Dia sungguh-sungguh mendengarkan Dia. Orang banyak pada saat itu, mereka berbondong-bondong mencari dan mengikuti Yesus. Ternyata mereka tidak mau mendengarkan Yesus. Di dalam Injil Yohanes, orang banyak pertama kali disebutkan dalam Yohanes pasal 6 ayat yang kedua. Dan orang banyak terakhir disebutkan dalam Yohanes 12 ayat 29. Orang banyak dalam Injil Yohanes tidak sama dengan orang Yahudi atau orang-orang Yahudi. Istilah orang Yahudi dalam Injil Yohanes hampir selalu menunjuk kepada para pemimpin Yahudi atau para pemimpin agama Yahudi. Di dalam Injil Yohanes, orang Yahudi menentang Yesus secara terus-menerus, bahkan menyalibkan Yesus. Akan tetapi, orang banyak menurut Injil Yohanes tidak sampai menyalibkan Yesus, walaupun dari antara mereka ada yang tidak percaya dan menolak Yesus. Di dalam peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus, orang banyak tidak terlibat di dalamnya menurut Injil Yohanes. Orang banyak itu memang berkebangsaan Yahudi. Mereka adalah warga masyarakat yang berupaya membuka diri untuk percaya. Tetapi tanda-tanda dari Yesus belum juga memimpin mereka kepada keputusan untuk percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, orang banyak pada saat itu mengalami dikenyangkan oleh Yesus melalui mujizat pemberian makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan modal 5 roti jelai dan 2 ikan. Bagaimana orang banyak merespons mujizat tersebut? Orang banyak itu berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Namun, Yesus justru menyingkir dari orang banyak itu. Karena Yesus mengetahui bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan Yesus sebagai raja. Orang banyak yang ngefans terhadap Yesus tidak menyerah. Mereka terus mencari dan menyusul Yesus ke Kapernaum.
Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35 ada 3 pertanyaan dan 1 permohonan dari orang banyak kepada Yesus. Pertanyaan pertama dari orang banyak, ketika mereka berhasil menemukan Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Namun, Yesus tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia justru mengkritik tindakan orang banyak yang mencari Yesus, bukan karena mereka melihat tanda-tanda dari Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar nabi yang diharapkan kedatangannya. Mereka mencari Yesus karena mereka telah makan sampai kenyang secara gratis. Dan mereka menginginkan agar hal itu terjadi lagi. Makan gratis lagi sampai kenyang. Mereka ingin memanfaatkan Yesus bagi kesenangan dan kepentingan diri mereka, daripada memperhatikan relasi mereka dengan Allah melalui kesediaan untuk mendengarkan dan menerima ajaran dari Yesus yang menurut mereka adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Sekarang mereka diminta oleh Yesus untuk bekerja agar mendapatkan makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Lalu mereka mengajukan pertanyaan yang kedua. Apa yang harus kami kerjakan? Yesus meminta mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dengan jawaban tersebut, Yesus menghendaki agar komentar mereka tentang Yesus, bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia, diikuti dengan tindakan yang benar, yaitu percaya kepada Yesus dan mendengarkan Yesus sebagai utusan Allah. Saudara-saudara, orang banyak itu kemudian mengajukan pertanyaan ketiga. Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Saudara-saudara, orang banyak itu menuntut tanda yang sebanding dengan Musa, yaitu mana yang merupakan mujizat dari surga. Walaupun Yesus telah melakukan mujizat pemberian makan kepada mereka, tetapi mereka memandang bahwa yang diperbuat oleh Yesus itu merupakan tanda dari bumi. Roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus merupakan roti dari bumi, bukan dari surga. Atas tuntutan orang banyak itu, Yesus memberikan jawaban.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara-saudara, jawaban Yesus tersebut menegaskan bahwa mana bukanlah roti yang benar. Roti yang benar yang turun dari surga itu diberikan Allah bukan pada zaman Musa dan bukan oleh Musa. Tetapi roti yang benar dari surga itu diberikan oleh Allah pada saat ini. Roti yang turun dari surga itu memberi hidup kepada dunia. Bagaimana reaksi orang banyak atas pernyataan Yesus itu? Mereka mengajukan permohonan kepada Yesus agar Yesus berkenan untuk memberikan roti itu senantiasa. Permintaan orang banyak tersebut kembali menegaskan bahwa mereka terpancang kepada hal-hal yang lahiriah. Mereka salah mengerti terhadap pernyataan Yesus dan tidak dapat memahami bahwa Yesuslah sebenarnya yang dimaksud dengan roti yang benar dari surga. Oleh karena itu, Yesus secara tegas mengatakan, "Akulah roti hidup." Roti hidup berarti roti kehidupan atau roti yang memberi kehidupan. Dengan demikian, Yesus menyatakan kepada orang banyak bahwa dirinya merupakan sumber kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 telah berlangsung sekitar 1,5 tahun. Dampak ekonomi, sosial, kultural, politis, dan lainnya yang muncul telah dan akan terus mengubah wajah dunia. Pandemi telah menyingkapkan dan menegaskan kerapuhan manusia, termasuk kerapuhan gereja, sebagai persekutuan orang-orang yang beriman kepada Allah Trinitas, yang dipanggil dan diutus oleh Allah untuk berperan serta dalam misi Allah. Saat ini, gereja berada dalam area yang tidak dikenali sebelumnya, dan bagaikan berjalan di dalam kabut yang pekat. Masa depan tidak dapat lagi dilihat dengan jelas. Tidak ada seorang pun yang mengetahui sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Tetapi gereja mempunyai pengharapan di dalam Allah Trinitas bahwa suatu saat nanti pandemi ini akan berakhir. Kesediaan gereja untuk tetap berjalan di dalam ketidaktahuan dan di dalam kerapuhan bertitik tolak
dari kerapuhan Allah. Kerapuhan Allah bersifat sukarela. Karena begitu besar kasih-Nya kepada ciptaan yang rapuh. Kerapuhan ilahi tersebut menjadi nyata di dalam kerapuhan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Akulah roti hidup." Tuhan Yesus tidak berkata, "Akulah baja," tetapi akulah roti hidup. Roti itu rapuh. Roti itu mudah koyak. Allah di dalam Kristus sengaja dan rela merapuhkan dirinya. Karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini. Berkat karya Roh Kudus, manusia yang rapuh dapat berpartisipasi di dalam kerapuhan Allah. Kesediaan gereja untuk tetap berjalan dalam kerapuhannya merupakan solidaritas gereja terhadap setiap pribadi dan setiap kelompok di dalam kerapuhannya masing-masing. Gereja, termasuk jemaat GKI Menteng, perlu setia untuk berjalan ke depan secara bersama-sama menyatakan kasih Allah. Walaupun jemaat GKI Menteng tertatih-tatih dalam kerapuhan. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan dan lakukan ialah sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan dan melakukannya. Bukan mendengarkan kepentingan diri sendiri. Itulah hati yang terarah kepada roti hidup. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengikrarkan iman kita bersama-sama seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk setiap upaya, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam mengatasi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah kami dan sertailah setiap upaya kami.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sehat maupun yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, serta saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Mampukanlah kami untuk mengarahkan diri kepadamu, ya Allah, Sang Penghibur yang sejati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, baik yang mapan perekonomiannya, maupun yang sedang gonjang-ganjing bahkan terpuruk. Mampukanlah kami untuk mengarahkan diri kepadamu, ya Allah, Sang Sumber Berkat. Kami berdoa bagi setiap orang yang hadir dalam kebaktian minggu secara daring pada saat ini, baik sebagai anggota jemaat dan simpatisan GKI Menteng, maupun para tamu yang ikut serta dalam kebaktian ini. Apapun persoalan kami, mampukanlah kami, ya Allah, untuk mengarahkan hati kepadamu, Sang Penolong yang sejati. Oleh karena Allah senantiasa mengasihi kami, maka kami bersedia untuk mengasihi Tuhan dan sesama, dengan memilih setia untuk mengarahkan hati kepadamu, ya Allah. Kapanpun dan dimanapun kami berada, kami bersedia untuk mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tibalah kita pada pelayanan persembahan. Nas pada minggu ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 10 yang berbunyi, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia." Marilah kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu "Sudahkah yang terbaik kuberikan?" Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan kau sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang pun ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Ucap syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Sertailah kami selalu dalam keseharian kami,
agar kami selalu memiliki hati yang hanya tertuju kepada Engkau saja. Pagi ini kami datang membawa persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini dapat disalurkan dan dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.